Oke, kita lanjut Assassin's Creed Forgotten Temple lagi. Jangan lupa tonton part yang sebelumnya ya, card di pojok atau cek playlist di deskripsi. Sebelum masuk ke video, jangan lupa assassinate the subscribe button dan tusuk tombol like-nya. Buka kodeks, pahami konteks, recap Assassin's Creed Forgotten Temple episode 101 sampai 151N. Setelah mendapat artefak lantern, Noah menyelamatkan Shay yang terjerumus dalam karma buruknya. Di sisi luar, para Sigma Team berperang melawan pasukan Nathan. Mereka hendak menyusul ke tempat Noah dan Shay. Noah mengikuti bleeding efeknya dan berhasil keluar dari sana. Disusul Nathan dan Yuki segera berangkat dengan 2 artefak di tangan mereka. Dengan 2 artefak tersebut, Noah mampu memasuki memori Kenway tanpa harus menggunakan Animus. Dan masuklah dia ke memori leluhurnya. Edward dan Saito melewati para penjaga dengan parkur di atas pohon, lalu bersembunyi di tumpukan jerami, kayak assassin pada umumnya. Tapi para penjaga menyadari sesuatu, dia hendak memeriksa dan para biksu tiba-tiba lewat, memecahkan situasi dan memberi mereka jubah ke Edward dan Saito agar dapat menyamar. Mereka pun berhasil lolos dari sana. Edward berterima kasih pada para biksu kenalan Zhang Wei ini. Dia berjanji akan mengembalikan artefak itu ketika sudah selesai dengan pencariannya. Balik lagi ke sisi modern, mereka beristirahat di save point Myanmar. Yuki terkena tembakan dan dirawat oleh Shay. Saat itu mereka kesusahan karena Abstergo sudah bekerja sama dengan pemerintahan Myanmar. Mereka harus menyusup ke pelabuhan Yangon untuk mendapatkan pesawat dan keluar dari sana. Noah memisahkan artefak dan memberikan lantern pada Shay untuk dijaga. Lalu pada malam harinya mereka beraksi. Noah mengatasi beberapa penjaga sambil menuntun Shay dan Yuki bergerak. Nathan juga beraksi untuk membebaskan anak buahnya. Sesampainya di pesawat, Noah, Shay, dan Yuki harus mengulur waktu menunggu Nathan dengan anak buahnya. Yuki dengan menahan rasa sakit bertindak sebagai pelindung Shay Shimazu. Dia pun mengulur waktu sampai Nathan dan kawan-kawannya berkumpul. Yuki sendirian menembaki Sigma Team dan akhirnya tertusuk, lalu meledakkan diri. Tapi waktu yang diberikan Yuki ternyata masih belum cukup. Pasukan Abstergo masih banyak. Shay pun ikut turun tangan. Dia meninggalkan lantern di kabin dan merebut Crescent Amulet dari Noah, menggunakan artefak itu untuk menghentikan semua Sigma Team yang mendekat. Dengan berat hati, Noah ditarik oleh orang-orang Nathan dan segera kabur dari sana. Shay yang menahan Sigma Team akhirnya berhasil ditangkap setelah tubuhnya tidak kuat menahan kekuatan artefak. Di pihak Noah, dia segera ke Animus mencari petunjuk lokasi kuil yang terlupakan. Masuklah ke memori Edward lagi. Dia memperkenalkan lantern itu ke kru, dan Yun mencoba untuk melihat artefak tersebut, lalu menampilkan berbagai penglihatan pengetahuan yang sangat banyak. Dia hendak menulis apa yang dia lihat, tapi tiba-tiba muncul dari belakang John melumpuhkan Yun dan mencuri artefak tersebut. Di sisi luar, kapal Feng Huang mendapat serangan dari kapal perusahaan Hindia Timur dari Inggris. Mereka panik, tapi John tiba-tiba keluar dan menyandra Yun. Pengkhianatannya tidak mengagetkan Edward, karena sebelumnya dia sudah diperingatkan oleh Tessa. Edward mencoba menenangkan John dengan Tokno Jutsu, tapi hal itu tidak berhasil kali ini. John sudah dibutakan oleh janjinya pada Templar. Mereka akan menghidupkan kembali King dengan artefak tersebut. Meskipun hal itu dianggap mustahil oleh Edward, John tidak berpikir rasional dan hanya melihat ada sedikit harapan dengan kekuatan artefak itu. Karena omongan Edward ini tidak berhasil, Saito hendak menyerang, tapi tiba-tiba serangan meriam memisahkan mereka semua. Edward menyelamatkan Yun dan John dijemput oleh pasukan Templar. Mereka hendak menyerang, tapi kapal imigran Jepang datang untuk membantu. Karena kalah pasukan, pihak Templar pun mundur dengan John yang sudah mendapatkan artefak lantern, beserta lokasi artefak ketiga dari catatan Edward. Di sisi Edward, mereka diselamatkan oleh Nagamasa. Ternyata sebelum itu mereka menjemput kenalan mereka dari Thailand untuk bergabung. Pasukan itu pun berhasil menyelamatkan Feng Huang dan kembali ke posisi semula. Edward ingin mengejar kapal yang dinaiki John dan mendapatkan temannya kembali. Lanjut di posisi Madame Li, dia habis begituan sama Shohan. Mereka makin dekat dan mengenal sisi gelap satu sama lain. Ya, kayak gitu maksudnya. Di luar, anak buahnya cuman nungguin aja di sini. Kasihan banget sih. Anyway, kita diarahkan ke Vietnam. Mereka hendak pergi ke Angkor, lokasi artefak ketiga, menggait kekuatan pemerintahan yang ada di sana.
Kembali lagi ke Edward, dia mengikuti kapal John sampai di Selat Malaka. Dengan gigih mereka terus mengejar dan menaiki kapal tersebut. Saito langsung turun dan berhadapan dengan John. Dia pun memancing Saito, jika dia mampu membangkitkan rekannya yang mati, dia akan melakukan hal yang sama, begitu katanya. Saito pun tertegun sejenak, membuat celah untuk menjauhkan jarak mereka. Kemudian John pun mengancam untuk membuang artefak itu ke laut, dan muncullah rombongan kapal pasukan Hindia Timur. Mereka menembaki kapal itu dan membuat John menjatuhkan kantongnya. Saito segera mengambil kantong itu dan ternyata isinya kosong. Dia ditipu oleh John dan langsung menendang Saito keluar dari kapal. Untungnya Saito masih selamat. Saito pun mendarat ke kapal Nagamasa. Dengan kondisi yang tidak kondusif, Genway dan kawan-kawan hendak kabur. Tapi tiba-tiba ada Zeng yang ikut join war. Perang kapal 3 fraksi ini pun terjadi di Selat Malaka. Edward yang berusaha kabur ditembaki oleh Zeng dan Alan Jacob. Tapi tiba-tiba muncul Jan yang menolong mereka. Di sana dia bersama Jang sebagai rekan dagangnya. Mereka pun bisa mengatasi serangan pihak British maupun Madame Lee. John yang kabur sudah ke kapal pihak British dan mereka langsung mundur, begitu pula Zeng. Oke, time skip di sore harinya. Mereka berlabuh ke Batavia atau yang sekarang kita kenal Jakarta. Jan yang tidak berhasil bekerja sama dengan Zulu karena artefak sudah direbut 2 orang yang lain harus bekerja sama dengan Edward lagi. Dia pun menerimanya. Beberapa hari Edward dan kawan-kawan mengumpulkan pasukan dan suplai. Dengan pasukan bajak laut Malaka dan para lainnya, mereka berangkat ke lokasi yang ketiga, Angkor, Kamboja. Di sisi modern, Nathan mendapatkan peringatan dari DedSec karena Sigma Team sudah menemukan lokasi mereka. Semua pun langsung bergerak, termasuk Noah yang dari animusnya. Setelah mereka keluar dari rumah itu, muncullah The Real Assassin yang menyelamatkan mereka. Semua Sigma Team dibabat habis oleh 3 assassin modern ini. Ternyata sebelum ini, Claire CEO Zawang Corp sudah menghubungi Assassin dan meminta bantuannya. Pihak Assassin yang berusaha tidak mencampuri urusan Zawang Corp akhirnya ikut membantu untuk menyelamatkan Noah sebagai prioritas mereka. Karena itu, Assassin modern ini terjun ke lokasi tersebut. Noah, Nathan, dan yang lainnya berhasil kabur dari sana pakai speedboat. Pihak Abstergo pun meluncurkan drone tapi langsung dihack oleh DedSec dan mereka berhasil keluar dengan selamat menuju Jakarta. Lanjut kita ditunjukkan kantor pusat Zawang Corp yang berada di Jakarta. Ini kalau markas pusat mereka berada di sini, kemungkinan Claire sama Nathan ini Cindo kayaknya ya. Punya keturunan Indonesia. Nathan aja pakai batik. Oke, kita lanjut. Berkumpullah semua orang di gedung itu. Ada Noah, Nathan, para assassin, Claire, dan juga DedSec yang hanya berupa gambar digital aja. Di sana Noah mengusulkan untuk menyelamatkan Sei yang ditangkap oleh Abstergo. DedSec sudah meretas kamera mereka untuk menunjukkan gambar Sei yang dipaksa masuk ke dalam animus. Dan mereka sudah melokasikan artefak ketiga, yaitu di makam Saito Shimazu. Sigma Team pun berhasil mendapatkan artefak tersebut dan sedang menggali informasi kuil yang terlupakan. Dan rencana mereka setelah itu, mereka akan menyingkirkan Sei Shimazu. Lalu saran singkat yang diberikan DedSec adalah membunuh Sei. Dengan begitu informasi Abstergo akan terbatas. Tapi ternyata tidak diduga Noah juga mengiyakan rencana itu. Dan lokasi mereka berada di Osaka. Beraksilah Noah dengan kacamata splinter cell-nya untuk melanjutkan rencana pembunuhan ini. Dengan Sweet Glider, Noah langsung terjun ke atas gedung Abstergo. Dengan tuntunan DedSec, Noah berhasil masuk tapi juga dibantu oleh Assassin untuk melumpuhkan beberapa penjaga. Noah pun berhasil mengancam researcher Abstergo dan menemui Sei yang mengalami bleeding effect. Bleeding effect ini ketika Saito meninggal. Mereka memaksa Sei masuk ke memori terakhir Saito dan mengabaikan keamanan animus, sehingga membuat Sei mengalami bleeding effect yang sangat parah. Noah pun tidak jadi membunuh Sei dan membebaskannya. Perubahan rencana ini mengharuskan para assassin melindungi Noah untuk mengulur waktu agar Nathan dan kawan-kawan bersiap dibawa dengan damkarnya. Noah, Sei, dan para assassin langsung terjun keluar gedung dan berhasil keluar dari sana. Noah berusaha menyembuhkan Sei dengan artefak lantern, tapi Sei masih belum bangun. Berkumpullah semuanya kembali ke kantor pusat Zawang Corp. Untuk menggali informasi yang lebih cepat mengenai lokasi kuil terlupakan, Zawang Corp sudah membuat Animus Brahman 3 versi mereka. Dengan begitu, Noah masuk kembali ke simulasi Edward lagi. Para Templar sudah berlabuh dan mencari lokasi kuil. Lalu Madame Lee juga dengan pasukan gajahnya. Pihak Edward menyusul dengan bajak laut Malaka memberantas semua pasukan Inggris yang masih tersisa di laut. Dan dengan hebat mereka membasmi itu semua.
Tapi tidak selesai dengan itu, pasukan Madame Li dengan Zheng bersama kapalnya masih ada di sana. Yun akhirnya meluncurkan kapal lapis baja ciptaannya yang menggunakan kekuatan lantern kemarin. Kapal itu bisa menembak dan menahan serangan meriam dari Zheng dengan mudah. Kapal tempur itu menggunakan flamethrower dan membuka jalan untuk Feng Wang masuk. Dengan beberapa aksi, Edward dan Saito berhasil mendarat di kapal musuh dan membantai orang yang ada di sana, hingga berhadapan langsung dengan Zheng. Tapi di sana dia mendapat bantuan beberapa pasukan perisai yang harus dihadapi Edward lagi. Bertarunglah mereka hingga Saito memojokkan Zheng, dan dia menyulut api di kapalnya, hendak menabrakkan diri ke Feng Wang dan mati bersama. Tapi kapal itu disundul oleh kapal tempur Yun dan mengubah haluannya. Edward dan Saito keluar dari kapal Zheng dan hancurlah kapal Zheng beserta kaptennya. Setelah itu, Edward mendarat di semenanjung Indochina Sungai Mekong. Mereka menggunakan balon udara versi 4 ciptaan Yun yang diupgrade dari pengetahuan Beast of Eden. Berangkatlah Edward, Yun, Sei, Nagamasa, dan kru yang lain memakai balon udara ke Angkor menuju kuil yang terlupakan. Di sisi modern, Sei sudah siuman. Dia melihat Noah yang menggunakan Animus. Dia menemui Nathan, Claire, dan yang lainnya. Di sana diungkapkan DedSec dengan mudah membobol keamanan Abstergo karena kode backdoor yang diberikan Sei kapan hari. Dan ternyata Abstergo sudah bergerak ke area Forgotten Temple. Kuil itu sudah dilindungi dengan kekuatan barrier artefak. Drone mereka tidak bisa masuk karena medan elektromagnetik. Sigma Team pun menelusuri tempat itu dengan jalan kaki, tapi ternyata mereka disergap oleh sesuatu yang masih belum jelas. Pihak Templar masih kesulitan untuk mendekati lokasi tempel itu. Pihak Noah hanya bisa menunggu hasil dari ingatan Kenway lanjut ke simulasi. Edward menggunakan Eagle Vision-nya untuk menuntunnya mengarahkan lewat jalur udara. Di sisi lain, prajurit Templar yang ada di darat diserang oleh patung-patung yang bergerak. Pihak Madame Li pun bernasib sama, mereka diserang oleh patung setengah burung dan gajah. Xiuhan dengan Crescent amuletnya mampu menebas mereka. Pihak Templar menggunakan meriam untuk menyerang pasukan batu dan Madame Li dengan pasukan Nguyen bergerak. Ini pasukan yang didapat Madame Li setelah berunding dengan kerajaan di Vietnam tadi. Pihak Templar ikut bergerak dengan John yang memegang artefak lantern. Dan dari atas udara, Edward sudah meluncur. Lalu sistem keamanan kuil itu aktif, yang membuat mereka ditembaki panah dari bawah. Kemudian sistem keamanan kuil ini memasuki tahap berikutnya untuk memusnahkan penyusup. Edward dan Saito langsung terjun dari atas ke tempat itu. Di sisi modern, pihak Abstergo masih menghadapi pasukan batu dan tiba-tiba ilusi pasukan masa lalu bangkit yang membuat mereka kewalahan. Pimpinan operasi menggunakan Crescent amulet untuk menghilangkan ilusi dan menetralisir kekuatan kuil. Tapi karena itu juga sistem keamanan kuil mengaktifkan kekuatannya untuk menciptakan Nexus Event secara besar-besaran. Dan hal itu membuat Sigma Team berubah wujud menjadi pasukan Templar di abad ke-18. Semua keturunan yang berkaitan dengan kuil itu merasakan suatu getaran. Noah menghentikan simulasinya. DedSec memperingatkan suatu data dari Abstergo yang mengatakan bahwa kekuatan kuil itu bisa membuat lini masa lalu dan masa sekarang akan bertabrakan dan meluas ke seluruh dunia dalam 36 jam ke depan. Ini lebay sih sebenarnya. But anyway, Abstergo menggunakan artefak Lotus Disc untuk membuat barrier penghalang anomali kuil. Dan pihak Noah langsung berangkat ke kuil itu dengan pesawat. Noah, Nathan, dan Sei terjun dari atas. Mereka masuk ke dalam area itu dan langsung berubah jadi diri mereka di masa lalu. Drone mereka juga masuk dan berubah menjadi elang, menyesuaikan simulasi masa lalu. Noah jadi Kenway, Sei jadi Saito, dan Nathan jadi John. Dia kehilangan jati dirinya dan menganggap dirinya John. Lalu merebut lantern yang digenggam Noah, kemudian mobil Abstergo dengan kekuatan Crescent amulet berubah menjadi gajah dan Xiuhan. Mungkin di sini agak membingungkan ya, tapi kejadian mereka ini jadi satu. Jadi bisa dibilang kejadian Noah di modern masuk ke kuil mengikuti apa yang terjadi di masa lalunya. Kejadian di masa lalu sudah terjadi dan diulangi di masa modern dengan kekuatan Beast of Eden dan Nexus Event yang dikalkulasi kayak gitu intinya. Anyway, Saito berhadapan dengan Xiuhan dan John kabur sambil memberi sinyal untuk Templar menembak. Situasi semakin kacau, mereka pun terpisah. Xiuhan didatangi dua muridnya yang bergerak maju. Edward dengan Saito tetap fokus mendekati kuil, tapi tiba-tiba dia dihadang oleh pasukan batu. Mereka diserang dan kemudian Edward menemukan pedang yang bersinar. Edward menggunakan pedang itu dan mampu memotong pasukan besi dengan mudah. Di sana Saito juga menemukan senjata panah yang bersinar dan memakai itu juga.
Di sisi lain, Abstergo berhasil masuk dengan lancar menggunakan Lotus Disc. Tapi hal itu memacu pengamanan kuil yang menjadi agresif, hingga mengerahkan berbagai monster batu menyerang. Para asasin Cina diserang Hydra batu dan mereka menemukan senjata seperti Edward tadi. Liu Qing memberikan tombak kapaknya ke Xiaohan dan dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Di luar area kuil, di timeline masa lalu diperlihatkan Madame Li dan Ellen Jacob hendak masuk ke sana. Mereka berpapasan, tapi karena keadaan kuil semakin gawat, mereka akhirnya melakukan gencatan senjata terlebih dahulu dan mengatasi pasukan batu. Madame Li dengan informasi Xiaohan, mereka bergerak ke arah pintu tersembunyi bagian kuil. Yun dan naga masa di sana juga masih bertahan dengan serangan pasukan batu. Mereka bergerak mengikuti Edward dengan balon udara, dan di sisi modern para assassin ikut masuk membantu Noah dan Shay ke kuil. Naga masa memberikan suar ke Edward untuk sinyal balon udara bergerak. Mereka berusaha menahan pasukan lain untuk masuk lebih dalam. Di sisi lain, Madame Li mengalahkan Megazord kuil dengan gajahnya, dan assassin Cina sudah masuk dalam kuil. Liu Qing dengan tongkat artefaknya, Xu Yan dengan cakar artefak, dan Xiaohan dengan pedang artefak. Di pintu masuk rahasia kuil, Madame Li dan para assassin bertemu. Madame Li menjaga pintu itu bersama pasukan Nguyen, dan assassin Cina melanjutkan misi mereka. Di sisi lain, John dengan pasukan Templarnya bergerak. Dia menemukan pistol artefak dan menggunakan itu untuk mengalahkan pasukan batu. Dia menuju kuil dan karena lantern yang dia pegang, kuil itu membukakan pintu. John bergerak sendiri dan membiarkan pasukan Templar terkena dari serangan kuil. Di sisi Noah, di zaman modern dia diberi device oleh assassin, yaitu alat yang diklon oleh DeadSec untuk memindahkan kekuatan artefak Lotus Disc yang digunakan Abstergo di kesempatan lalu. Dengan alat tersebut, barrier kuil dapat terbuka dan DeadSec mampu meretas pintu kuil. Dengan begitu mereka masih bisa berkomunikasi. Di timeline masa lalu, Ellen Jacob sudah sampai ke lokasi pintu masuk John. Para prajurit menjaga pintu itu dan Ellen bersama beberapa pengawalnya masuk. Tapi setelah masuk, mereka malah berada di hutan. Ilusi kuil ini membuat mereka harus menghadapi pasukan batu lagi. Di sisi modern, Sigma Team yang berhasil masuk ke bagian terdalam kuil berkomunikasi dengan komandan mereka. Mereka hendak mengirim pasukan bantuan, tapi sebelum itu tenda mereka sudah dihabisi oleh assassin modern. Sedikit anggota Sigma Team pun yang hanya bisa bergerak dalam kuil. Lanjut ke Noah yang dihubungi oleh DeadSec, dia mendeteksi beberapa orang yang berada di kuil. Noah ingin menjemput Nathan terlebih dahulu. Sei atau Saito masuk ke dalam kuil lebih dalam. Anyway, Edward menemui John bersama Templar yang lain yang diserang pasukan batu. Mereka pun harus menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan pasukan itu. Di sisi lain, Xiaohan bergerak menyerahkan pasukan batu yang ada di sana pada Liu Qing dan Xu Yan. Xu Yan menggunakan crossbow artefak mengalahkan pasukan itu. Di sisi luar, Madame Li berusaha menyatukan kekuatan dengan Yun untuk menjaga pintu masuk dari serangan pasukan batu. BTW emang ini sering banget pindah sudut pandang gitu ya, jadi mohon dimaklumi. Balik lagi ke sisi Sigma Team, mereka sudah berada di pusat kuil. Mereka meletakkan artefak dan menggunakan perangkat mereka. Tapi ternyata device itu tidak mampu menahan kekuatan artefak. Alat mereka rusak dan membuat Sigma Team berubah jadi orang masa lalu. Psikis mereka juga terserang. Lanjut ke Kenway, ini memori masa lalu. Dia kabur dengan John meninggalkan Ellen dan Templar yang lain, tapi berhasil disusul. Mereka pun berseteru, tapi dari atas ada Sei yang melumpuhkan Ellen. John tidak ingin membunuh Ellen karena sesuai janjinya, katanya dia mampu menghidupkan Qin Sharon. Todong-todongan pistol pun terjadi. Assassin Cina tiba-tiba join melucuti pistol Kenway, tapi perseteruan itu harus ditunda dulu. Karena ketiga fraksi ini bersiap menghadapi cobaan kuil yang berikutnya. Kuil itu mengaktifkan kekuatannya dan masuklah mereka ke ingatan Kenway yang sedang jadi bajak laut. Muncullah Adewale dan juga kapal dari Blackbeard. Tapi di sana Blackbeard malah menyerang Edward dan ilusi itu mewujud menjadi teman-teman Edward yang sudah meninggal. Hingga di lautan muncul monster laut yang di dalamnya ada Bartholomew Robert. Intinya di sini mereka saling membantu dan dapat mengalahkan Robert. Kemudian lanjut dengan ilusi itu, Noah dilempar ke masa lalu SMA-nya yang sedang dibully. Dengan senang hati Noah memukuli pembuli itu. Setelah itu dia masuk ke memori Sei yang ditindas oleh Templar. Noah langsung mengalahkan Grandmaster Templar yang ada di sana. Sei pun bangkit dan mengalahkan semua ilusi itu. Lanjut ke ilusi ingatan Saito. Dia menuju bangunan kastil utama, tapi Edward malah diserang oleh Xiaohan. John menghalangi Xiaohan dan kabur.
Tapi setelah muncul samurai Jepang, mereka bekerja sama mengalahkan ilusi itu terlebih dahulu. Ya, sekali lagi kayak gini, Bang. Sama seperti Saito yang bertemu dengan Shuyan, mereka menghadapi samurai Shimazu yang lain. Anyway, mereka sampai ke pemimpin Shimazu, dan Saito mengalahkannya. Dengan javel yang dijatuhkan ilusi itu, Shohan memungutnya dan membuka ilusi yang lain, yaitu tempat kediamannya, dinasti Ming yang hancur. Shohan yang tidak bisa menahan amarahnya termakan kekuatan Crescent Amulet. Dia membantai pasukan yang menindas kampung halamannya dan malah menyerang anak buahnya sendiri. Liu Qing dicekik dengan rope dart dan dibebaskan oleh Edward. Shohan kabur dan dua asasin Cina ini akhirnya bekerja sama dengan Edward. Mereka ke lokasi John untuk menggunakan lantern agar bisa mengembalikan kesadaran Shohan. Mereka semua bekerja sama hingga John menggunakan Hidden Blade dan lanternnya membuat Shohan kembali sadar. Hidden Blade Shohan sebagai kunci membuka ilusi direbut dan dipakai Edward. Dia melompat ke portal dan semua ilusi pun berakhir. Masuklah mereka ke ruangan inti. Di sana ada Sigma Team yang ternyata malah berubah jadi pasukan Garuda Kuil tersebut. Eagle Vision dapat mendeteksi kelemahan mereka dan mereka pun bisa mengalahkannya dengan mudah. Setelah itu chaoslah orang-orang di sana. Beberapa fraksi ini ingin memperebutkan Piece of Eden satu sama lain. Shohan melumpuhkan John, dia pun mengeluarkan pistolnya. Shohan menghindarinya tapi Crescent Amulet terjatuh. John mendapatkan dua Piece of Eden dan seketika ditembak oleh Alan Jacob. Dia langsung mengambil Piece of Eden dari John. Dengan lantern dan Crescent Amulet berada di tangan Grandmaster Templar, dia mampu mengeluarkan kekuatannya yang membuatnya sangat berbahaya. Dia pun menyerang Saito, menyayat Edward, dan mementalkan Shohan. Alan pun ke altar menempatkan Crescent Amulet dan lantern di atas Lotus Disc. Tapi sebelum genap langkahnya, dia diserang Saito. Saito terpental lalu John dengan tenaga terakhirnya menembak Alan Jacob. Tewaslah dia. Akhirnya John yang berhasil menyatukan tiga benda tersebut dengan harapan untuk membangkitkan kekasihnya. Artefak itu menunjukkan hologram King Shorun untuk terakhir kalinya. John memeluk Qin dan meninggal di tempat. Kematian John tidak dihiraukan oleh Shohan. Dia hendak merebut artefak itu dan bertarung dengan Saito. Keduanya akhirnya dihentikan oleh Edward. Begitu pula Liu Qing dan Shuyan. Mereka memeluk Shohan menghentikan tindakan balas dendamnya. Dengan Tokno Jutsu lagi, Shohan akhirnya menerima nasihat itu. Kemudian giliran Saito yang tiba-tiba ingin melancarkan dendamnya pada Shimazu. Dia ingin merebut semua artefak, lalu Tokno Jutsu Edward muncul lagi. Mereka akhirnya luluh dan tiga artefak ini pun memisahkan diri. Noah masuk ke memori koridor dan melihat potongan masa lalu, yang mana Edward membagi tiga Piece of Eden itu. Crescent Amulet diserahkan ke asasin Cina. Mereka menenggelamkan artefak itu di laut. Karena itu kapal Aurang Medan yang lalu mengalami gangguan. Kemudian Saito diserahkan Lotus Disc. Dia kembali ke Jepang dan mengalahkan klan Shimazu. Dia pun menjadi klan Shimazu itu sendiri. Dia menyimpan artefak itu sampai ke liang kuburnya. Kemudian Edward mengembalikan lantern ke kuil Suedagon. Di titik ini Edward mampu bercakap-cakap dengan Noah. Dia akan berpetualang seperti Edward untuk selanjutnya, dan Edward akan pensiun setelah ini. Di sisi modern mereka kembali dengan selamat. Noah membagi Piece of Eden itu. Crescent Amulet diserahkan pihak assassin, lalu lantern dijaga oleh Noah, dan Lotus Disc tetap disimpan di tempat semula. Saya tidak bisa kembali ke Templar maupun Shimazu. Dia pun mengikuti Noah. Dan di sini Noah langsung punya pacar keturunan Jepang nih. Anyway, mereka kembali menggunakan helikopter ke Zawangkor. Di scene terakhir kita sempat diperlihatkan perjalanan Edward di masa lalu. Dia kembali bertemu Jennifer dan Tessa, dan ternyata anak laki-lakinya sudah lahir. Ini berarti sekitaran bulan Desember 1725. Edward pun menamai anak itu Haitham Genway, yang memiliki arti elang muda dalam bahasa Arab. Dan tamat. Ya, begitulah cerita komik Assassin's Creed Forgotten Temple. Cukup panjang, pakai banget. Dan di sisi terakhir emang agak dragging ya. Memang endingnya kurang nendang gitu menurutku. Tapi perjalanan mereka cukup seru di season 1 dan season 2. Mungkin lain kali aku bikin review Assassin's Creed Forgotten Temple versi spoiler kali. Gimana menurut kalian?
Anyway, jangan lupa assassinate the subscribe button, spread the video, dan tusuk tombol like-nya. Thank you for watching, dan thank you juga buat kalian yang udah join inisiatif program. Nama kalian tercatat dalam kodeks. Akhir kata, Tokno Jutsu ya, semuanya patuh karena Tokno Jutsu.